challenge nih. Garansi Mbappe cuma butuh 2 gol buat mecahin rekor Giro. Masa iya 2 gol dong Mbappe enggak dapet? Lah siapa tahu enggak main. Siapa tahu Ternyata bapaknya itu pelatih sepak bola asal Kamerun, si Wilfred. Ibunya ternyata mantan pemain handball di keturunan Aljazair dan jadi agennya Mbappe sih. kalau dilihat dari sejarahnya kan pelatih yang bisa membawa timnasnya juara adalah pelatih yang senegara sama timnas itu kan. Iya, belum pernah ada yang Ternyata katanya si Didier Deschamps tuh pernah dikasih julukan sama Eric Cantona. Judulnya si pembawa air aja, itu water carrier. pengangkut air deh. Betul, dia agen galon emang. Tapi ini beneran. Apa tuh? Warga Prancis bakal kangen era dipimpin sama Deschamps. Betul. Karena gue gak yakin era kedepannya walaupun Zidane sekalipun, kayaknya belum tentu dia Betul. bisa nyamain levelnya Deschamps bersama timnas Prancis. Hajatan bola dunia 2026 bukan cuma soal The Last Dance dari Messi dan juga Ronaldo, terutama Ronaldo demi menjadikan karirnya sempurna, tapi juga soal satu tim, Les Bleus, Paris, Croissant, numero uno, bukan itu ya? Prancis dengan Kylian Mbappe-nya yang pasti harus kita perhitungkan. Kita akan bahas di Stoppage Time bareng sama Godasov, ada Gerardo, Feifovi dan juga Rizal Palevi. Maaf, saya mau menyangga dulu. Tadi The Last Dance siapa? Messi Ronaldo. Ronaldo The Last Dance dari Piala Dunia kemarin. Nangis yang nangis. Tapi kita udah dibahas itu di episode pertama. Yang belum nonton bisa langsung nonton. Iya, cuman katanya di buat opening katanya lu ada tebak-tebakan soal Mbappe. Dari tadi Dari tadi udah nyiapin dia udah. Udah nyiapin kata Off cam bilang nanti Coba tebak gue ini ya mainkan gitu dia. kata dia. Eskom, sarjana komedi, Bro. Astaga. Kenapa crossing dari Mbappe selalu manis? Kenapa tuh? Karena crossing coklat. Ya ampun. Mikir keras kayaknya tuh. Iya, maaf ya. Maksa ini. Ada tuh di Indo April. Ada tuh yang puasa kan kita ya makanya. Kita tuh. Jadi Kita tebak-tebakan yang susah lu. Mbappe kata ada singkatannya M. Berat. Jam segini lagi kan. Itu ada M. Apa? Mainnya jago. Weh, B. Bolanya jago. Ya semuanya. Pemain jago. Semuanya jago. Jago banget lagi. P. Pemain jago. P. Pemainnya jago banget. P. Jago banget lagi. P. Udah. PP. Enggak ada proses mikirnya tuh. Soalnya kalau nggak PPP nggak dibales. Ya, kebiasaan deh. Enggak. Tapi kita ngomongin soal Mbappe dulu. Oke. Ini kan pemain yang dalam beberapa edisi terakhir selalu mengkesima gitu kan. Dia yang gendong Prancis sampai juara 2018. Terus juga kita ingat 2022 di hat trick tuh ya. Menurut gue gendong juga 2022 tuh gendong. Sangat. Surit lu, gendong kemana-mana. Iya. Gendong. Yang carry nggak carry. Tapi ini dikalahkan oleh tim yang satu ini nih. Juara bertahan. Tim lu ya Ger ya? Betul. Esek. Faktor? Argentina. Hah? Karena apa? Dukung Iya. Argentina. Karena Argentina. Gua kira ada panselnya. Lo menyudutkan ya? Lo pengen bawa ke sana kan sebenarnya. Gue paham. Messi. Iya Messi juga. Ya udah nggak apa-apa masuk Argentina aja. Tapi Mbappe nih guys, perlu diperhitungkan lagi dong di hajatan bola dunia 2026 ini. Masih dan sangat walaupun banyak orang lu pernah dengar gak katanya tuh Mbappe lebih jago pas umurnya 18 sampai 20 tahun ketimbang umurnya dewasa. Tapi menurut gua dia tuh makin dewasa juga makin berkembang gitu. Karakternya yang tadinya cuma main di sayap doang tapi Oh, iya, sekarang betul. di Prancis udah bisa berperan sebagai number 9 walaupun di awal sempat gagal ya. Tapi menurut gua dia on track dan gua yakin nih 2026 di hajatan bola dunia tahun 2026 ini dia bakal mencapai rekor sebagai all time leading top scorer Prancis. Ngalahin Giroud ya berarti. Ngalahin Giroud. Garansi gue di tahun ini si Mbappe itu bakal mati. Ampe enggak gimana? Ampe enggak gimana? Gue gak suka Selalu. gitu. Apa nih? Harus ada dong challenge ini. Garansi Mbappe cuma butuh 2 gol buat mecahin rekor Giro. Masa iya 2 gol dong Mbappe nggak dapet? Lah siapa tahu gak main. Siapa tahu cedera? Iya. Lah sekarang aja cedera. Posisi cedera sekarang Zal. Mbappe cedera sekalipun di timnas Prancis sekarang nyampe itu tetap 2 gol. Tapi gue agak sedikit ragu sebenarnya Mbappe bakal main di Piala Dunia atau enggak. Kondisinya walaupun sekarang cedera, tapi kan Madrid nih posisinya lagi nggak baik-baik aja di La Liga, di Champions juga. Ya posisinya bisa dibilang juga agak berat nih nanti perjalanannya. Gimana nih nanti Madrid dan juga Prancis tanpa Mbappe? Itu yang gue tunggu sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada Mbappe, tadi gue setuju sama Rizal. Mbappe main di posisi nomor 9 di saat biasanya 2 edisi hajatan bola sebelumnya Giroud yang main. Kalau Mbappe di sana kayaknya bakal jadi warna yang beda sih. Tapi iya sih, karena ini pemain yang walaupun masih muda ya umurnya, tapi cukup bersejarah loh. Tapi kalau Mbappe cedera, entah kenapa gue optimis kayak masih Desam kan ya pasti ya. Nggak ada Last tiba-tiba dance. mau turnamen udah diganti nggak. Tanggung lah.
Iya maksudnya Gerardo ngalahnya ke situ dulu. Soalnya ada ya, Spanyol kan. Iya, diganti. tapi kayaknya Desam gua rasa bakal nemu juga sih formula maksudnya gimana nggak ada Mbappe karena dia bukan tipe yang kayak sorry mungkin kalau Argentina masih kayak kesulitan nggak ada Messi ya, tapi kayaknya kalau pelatih tim negara lain dia udah pasti akan ada rencana plan B sih buat kalau pemain andalan yang nggak ada. Walaupun emang di 2018 digendong banget ya Perancis sama Mbappe ya. Gendong banget. 2022 sih gue lebih melihat dia ngegendong sih. Itu menurut gue 22 Prancis sih. menangnya banyak ugly win di grup. Tapi iya Mbappe emang gacor banget ya, apalagi di final lihat sendiri kan. Iya. Kalau nggak ada Mbappe, Dia 90 menit seorang cukup itu. bikin relevan Prancis Iya, relevan iya, lawan iya, Argentina ya. Dia betul, seorang betul. 3 gol dan gue bilang sih tahun ini Prancis itu ya berkat ada Mbappe atau nggak ada Mbappe sekalipun tetap bisa berbicara banyak. Iya. Tapi gue berharap Mbappe bisa main walaupun cederanya katanya diagnosanya cukup serius ya. Ini injury ya, lutut ya. Tapi gue Semoga aja rasa bukan ACL lah. semoga bukan ACL dan sembuh in time buat tampil di Piala Iya. Dunia. Tapi ngomongin soal final tadi ya, ini Iya. pemain juga cukup bersejarah. Tapi karena ini salah satu dari 2 pemain yang bisa mencetak gol di 2 hajatan bola dunia. Oh. Terakhir tuh Fafa di tahun 58. Mario Yaga loh. Itu beda. Gue tahu itu. Siapa Persija? Persija. Oh, golin di final. Iya, Oh, di iya, final. di Terus juga ada betul-betul. Zidane di tahun 98 sama 2006. Berturut-turut. Tapi kalau Mbappe berturut-turut ya berarti ya. Zidane kan kepisah satu periode tuh. Iya, Fafa yang berturut-turut. Fafa berturut-turut dan Ah. disamain sama Mbappe. Iya. Gue happy sih. Tapi tadi gue nemu fakta juga nih, gue nanya ke Gemini kan, Gemini AI. Ada nggak fakta unik tentang Mbappe? Dia nemu nih katanya, dia tuh di Piala 2018 jadi remaja pertama setelah Pele yang mencetak gol di Piala Dunia. Gokil. Gitu ya. Remaja pertama loh. bisa. Remaja itu berarti di bawah 18 tahun ya? Bisa dikatakan. Dia 18 pas kalau nggak salah. 18 kan waktu itu kan. 19 waktu Oh, itu. remaja Iya. menurut Prancis kali. Iya, benar. Gue rasa dia mungkin salah satu remaja yang nggak mikirin nongkrong di Gultik. Ya. Badan Remaja sekarang nongkrongnya bukan di Gultik. Apa tuh? Wah tahu nih remaja banget nih tuh. Remaja banget nih. Gua kan masih 17, Pak. Sisanya. Ampun, Jok. Serem amat. banget ya. Tapi katanya lu ada fakta lagi soal Mbappe. Ada. Larinya katanya kencang katanya. Betul, setelah gue cek katanya Mbappe pernah tercatat berlari dengan kecepatan 38 km per jam di lapangan. Gila. Itu setara apa, Dok? Setara Mio sehat. Dengan catatan sehat. Dengan catatan sehat. Pas momen apa tuh dia lari begitu ya? Ya itu ngejar Mio. Kalau Mio menurut dia lagi. Iya. Dia kan final dapat Mio. Golden Boot kemarin ya? Tapi menurut gua momen dia nyentuh 38 km per jam itu momen dia pas lawan Argentina juga tuh. Tapi bukan yang 2022. Mungkin. Yang 2018 yang akhirnya dia kena foul penalti dikonversi sama Griezmann. Tapi itu larinya emang dia kencang banget di Betul, sini karena tuh. katanya kalau di compare kecepatan rata-rata manusia itu hanya sekitar 10 sampai 15 km per jam katanya. gila 3 kali lipat. 3 kali Itu ini beneran nggak sih? Kok jadi ragu? Itu bisa. Kalau lari pace berapa tuh ya? Wah, nggak perlu. 30 km per jam ya? Beda level. Saya bukan pelari Itu kan sprint culture. pendek dah. Dah, sprint pendek dah. Iya, sprint Beda tapi pace-nya level. berapa ya? Beda level. Pace 3 nyampe kali ya? Bisa aja. Buset. Apa yang ditulis katanya back lawan seringkali terlihat seperti sedang berhenti saat dia mulai sprint. Wah, slow motion gitu ya? Gila, Slow motion. Quicksilver. Flash. Ngambil pizza dulu. Expand. Tapi emang gokil sih. Karena kan Prancis juga ini skuadnya juga sejauh ini kayaknya lagi cukup apa ya? Di liga kan juga pemain-pemainnya lagi bersinar juga kan? Iya. Banyak lah ya. Nggak, Prancisnya nih ya. Depannya kita lihat ada Mbappe. Bisa ada Ekitike juga. Tike, Habis nongkrong di rumah salah. Iya, lagi pada dikumpulin. Kemarin last match dia jago. iya bagus kemarin. Itu Finishing gue bagus. pasang di FPL itu. Ntar dulu finishing last bagus. match-nya dia kapan nih? Takutnya ditayang pas bapuk nih. Lawan West Ham 5-2. 5-2. Tapi kalau soal Mbappe ya depan Prancis dia punya keberkahan lah ditumpuk sama pemain kayak Mbappe, Ekitike, Olise. Iya, iya. Olise. Dia Oh, ya, Olise, subur-subur ada semua, Olise. tapi di belakang ini favoritnya Bang Abrar. Siapa? Saliba, Bos. Saliba. Bang Ucup masih Upamecano. Partnernya. Bang Ucup. Ucup Sanusi. Partnernya. Partnernya tuh. Jadi menurut gue setiap lini dan gue menjagokan Prancis sebenarnya. Walaupun gue selalu dukung Inggris biasanya, tapi untuk tahun ini gue menjagokan Prancis. Sampai ada di sosmed kan itu yang kalau lihat itu ada Emang. Prancis A, Prancis B, Prancis Oh, C. iya, benar. Sampai Dikumpulin 6 ya, tim kalau- kalau nggak salah. kalau dibikinin Iya, tim kalau ya, dibikin iya. squad DP tuh sampai 6. Iya bener-bener. Tapi terakhir kayak lu jagoin Argentina aja. Enggak lu masa Argentina. Katanya lu Messi sentris Sal. 4 tim. Nyampe. Jaga-jaga. Yang penting semifinal aja. 4 tim itu Semifinal. Argentina. Main aman Prancis. dia, main Nyampe aman. lah Prancis. Masang tim banyak amat mau ngapain sih? Enggak,
yang prediksi dia, yang pakai Lempar terus. Tapi kalau balik ngomongin soal Mbappe, menurut kalian dia udah setara nggak sama legend-legend Prancis? Oh, kalau Legend Prancis Prancis. gua Legend rasa Prancis. udah lah. Thierry masuk, Henry, udah Zidane gitu lah. Karena gini tuh, kadang tuh legend ya kalau menurut gua nih, kadang nggak ngelihat statistik lu bisa tahu entah mungkin sosoknya di lapangan yang memorable aja tuh menurut gua udah jadi legend gitu. Terus Mbappe kan udah lebih dari itu, nyetak gol dan sekali lagi gendong 2022 mungkin. Gua 2018 sama 2022 jujur gua yang nontonnya lebih lengkap ya bisa dibilang itu tuh 2022 dan emang kelihatan banget dan di puncak tuh dia membuktikan even Prancis kalah ya sama Argentina tapi dia 3 gol walaupun ya dua penalti ya. Tapi kan apa ya agresivitas dia di situ tuh menunjukkan bahwa ini partai final gitu loh, kayak dia masih membuktikan walaupun ya nggak bisa dapet Piala Dunianya itu tapi ya dia ngebuktiin di situ dan ya itu lagi-lagi gue ngeliat jujur 2022 gue ngerasa apa Prancis tuh kayak gue nonton kayak matchnya ini sepet banget gitu loh kondisi di lapangannya tuh kenapa ya? Prancis gitu. Iya crowded banget sepet. Kalau 2018 tuh kan kelihatan indah banget kan. Maksudnya iya luas larinya kayak apa para pemain tuh larinya explore lapangannya tuh enak. Tapi menurut gua Gir kalau dibilang Prancis tuh fluid enak banget ditonton, menurut gua nggak pernah enak-enak banget sih kalau menurut gue. Ya. Kayak yang gue cuma yang enak apa sih, 2 Sal? tahun aja. 2 tahun itu apa? Yang enak apa sih? Sal? Banyak hal enak. Buka puasa enak. Kalau mau ngelempar enak jelek banget lemparnya nyebelin kan. Prancis tuh nggak pernah enak banget kalau menurut gue cara permainan Gue cuma ya. ngebandingin di 2 tahun itu aja. Kalau sih, secara 18, kualitas 20. sih emang 18 lebih oke. Banyak pemain yang nyentuh prime-nya di 18. Griezmann, Pogba itu nyentuh prime. Tapi kalau untuk permainan ya itu tipikal Prancis dan Deschamps tuh. Makanya gue suka agak ngeledek kan. Prancis tuh nggak sebenarnya untuk disebut Prancis agak-agak juga. Gue lebih suka nyebutnya kan Mbappe and friend makanya. Mbappe and friend. Emang lu kasih bola ke dia aja abis itu dia bisa ngelakuin sesuatu. GBK tuh Mbappe. Bisa aja tuh di masa depan. Lawan selebriti All-Star. Tapi perlu kita ingat maksudnya Mbappe ngelakuin itu semua di tahun 2022 itu umurnya masih di bawah 23 tahun. Iya, youngster Itu yang harus diingat. Jadi emang maksudnya dengan sebelia itu dia udah bisa ngelakuin segala hal yang menurut gue udah bisa disandingkan sama Henry dan juga Zidane. 23 tahun lu ngapain, Pai? 23 tahun. Di umur 23. Iya, saya masih kerjain skripsi itu ya. Berjuang ya. Selesai. Alhamdulillah belum. Gue sepakat sih udah setara lah sama Zidane ya. Setidaknya setara sama Zidane. Kalau sama Ongri mungkin udah ngelewatin Ongri. Ya, itu menurut jadi sosok lah ya. Ongri di timnas ya, bukan Ongri di level klub pencapaian dia di klub. Tapi kalau untuk timnas gue rasa Mbappe udah mencapai. Jadi sosok kan. Iya, udah jadi legenda, statusnya itu udah confirm buat Dan udah ngasih 1 piala. Iya. Oh iya benar. Karena kan Prancis kan back to back masuk final tuh 2018 trofinya udah 2022. kena. Nah, 2026 nih. Menurut kalian bisa masuk lagi enggak? Nyampe Final. gue. Final loh. Padahal kan orang-orang kan mengidam-idamkan final Argentina besar dah. Portugal. 8 besar lu? 8 besar. Nah, gue menjagokan Prancis gue. Gue Prancis. Gue coba 8 besar deh. Faktor- Gue biar beda juga. Last Atau dance. semua jago-jago banget gue 18 Last dance-nya Deschamps. Deschamps. Karena kan udah mulai kencang tuh si Zidane bakal nanganin. Oh iya benar. Piala Dunia. Tapi gue rasa Benar. nih Prancis sama Deschamps tuh di Piala Dunia nggak pernah jelek-jelek banget sebenarnya. Karena ini pelatih unik juga Iya ya. sih. Jarang kita ngeliat pelatih udah berapa tahun nih? 13-14 tahun melatih tapi nggak pernah. Selain Oscar Washington Tabares ya. lawan. Udah lama banget. Masih gak sih? Masih gak sih? Gue sampai gak update. Uruguay Masih gua lupa. stay Di apa nggak kepala kita gue tahu ya. pelatih Uruguay itu Oscar Tabares. Gak ganti-ganti dari zaman dulu. Iya, pas kesini nongkrong di Sensi kan. Udah banyak ganti. Lah iya bener. Pada belanja. Itu ada sesi belanja ke Sensi Uruguay. Suarez Iya belanja. semuanya. Oh, Iya, ada free time ya. Iya. Jadi kayak kalau study tour langsung Iya, belanja study gitu. tour Gue liat di infotainment tuh. Iya, di infotainment, Suarez iya. ada belanja. Iya. Bisa. Iya. Di Sensi. Beli sepatu gitu-gitu. Nanti kita bahas pas di Uruguay lah ya. Lagi episode Prancis nih, lagi episode Prancis. Nyampe Prancis. Final. Gue 8 besar dulu deh. Kita tidak, gue masih mau memberi kesempatan kepada tim yang tiba-tiba gacor di World Cup. Contoh. Tiba-tiba ada Indonesia mungkin. Nggak mungkin. Bisa aja loh. Kan ada info-infonya, ada info-infonya. Nggak tahu ya, pas kita syuting taping ini sih ada info-infonya. Dan kita nggak tahu nih, kita taping nggak tahu di cancel atau nggak World Cup-nya. Jangan dong. Kalau di cancel kita nggak tayang. Iya, tayang tetep nggak apa-apa. Yang Tapi cancel. hajatannya nggak jalan. Hajatannya nggak jalan. Iya. Sesuai dengan judul acara kita, stop page tapi gak ada page ya, stop ya. Betul sekali. Tapi kalau masuk final menurut lu bakal lawan siapa, Zal? Tergantung bracket tapi gue rasa Prancis atau Inggris punya kesempatan buat Inggris lagi? sampai. Iya. Tapi Prancis atau kalau nggak salah tuh Inggris. Prancis, Inggris sama Portugal Bisa tuh ada potensi ketemu. bisa ada potensi soalnya. ketemu. Kalau mereka di runner up posisinya. Iya, Ya tergantung udah posisi itu dah. finish. Berarti Prancis kalah sama Inggris. Habis itu Inggris kalah. Lagi. Gue menjagokan Prancis ya itu faktor last dance, abis itu faktor depan dan belakangnya udah evaluasi ketimbang 2024 tuh di perjalanan menuju ke sini udah bagus. Betul. Ada Olise, kiper juga mainan menurut gue cukup lah kualitas. Jadi menurut gue dari segi kedalaman Prancis tuh udah oke banget dan gue menjagokan mereka cukup
kualitasnya buat ngadepin 16 hajatan besar. bola. Gue cuma 16 besar. Buset. Singkat banget. Spesimis itu lu, Fe. Gue nggak tahu ya maksudnya ngelihat tergantung kondisi Mbappe tapi. Lu berapa persen? Gue tergantung kondisi Mbappe. Berapa persen? Apanya? Tadi maksudnya 16 besar. 16 besar ya. Lalu Wah, 16. Gue 16 besar sih, tapi soalnya gue ngeliat kondisi Mbappe dulu. Kondisi Mbappe kayak gimana sama tengah. Tengahnya Zal siapa? Iya, Kone kurang sih. Kone kurang, Nah, nih coba Kone kita Roma. tanya nih. Coba. Kalau Kone di gimana, Roma Kone? mah ya bagus-bagus aja, gendong. Nah, Cuma levelnya kalau tapi mau Roma level kan. di saat, Levelnya kan- iya, dan itu kan Roma suka kepleset di pertandingan ya kayak Juve kemarin. Nah. Main gak sih dia kemarin? Main Main. Manu Yang Kone. ngegolin Sindika ya, Main. Kan disorot yang pas kebobolan terakhir. Oh iya. Iya. Itu makanya gue Lasim takutnya di Kone. tengahnya doang. Lasim Kone mah PSPS Pekanbaru ya. Anu. Manu Kone. Lasim Kone mah PSPS. Emang Kone banyak Iya, sorry. Tengah sih kan ini gue Kone. banyak nonton yang di kualifikasi Piala Dunianya kan oke. itu di fase grup. Emang dia tengahnya selalu gonta-ganti, Kevin Thuram, abis itu Kone, bahkan Kante pun juga dipanggil lagi. Oh, kan. iya Kante. Pogba siapa tuh dipanggil lagi? Pogba lagi berjuang tapi kayaknya gak bakal nyentuh lah. Bahkan dia manggil kayak si Rabiot kan juga suka Iya, reguler oh juga. iya, Rabiot. Bahkan dia sempat mainin Tovang juga di posisi itu. Tovang balik lagi walaupun dia di sayap Tovang oke tapi sih, Tovang lagi oke. bisa di tengah juga. Jadi menurut gue Ali Tovang ya? tengah tuh Guendouzi gimana PR tuh. Guendouzi? Petarung tuh. Guendouzi bisa petarung. Sama bisa Dybala di derby. tapi dia problematik tapi Iya sih. mungkin alasan dia nggak dibawa nantinya karena attitude dia jelek Mungkin. soalnya. Paling cuma ini Rabiot lagi kalau gue bilang. Chouameni ya. Rabiot. Itu garansi. Rabiot udah. Yang paling Chouameni sih garansi. garansi. Udah satu paling lagi garansi sih. Chouameni. Satu lagi sih yang paling. Sisanya tinggal Ya, otak-atik tinggal aja calling Chouameni. lah. Iya. Kamavinga cedera ya? Main? Bisa, kalau Bisa, Bisa. harusnya bisa. Bisa Terakhir tapi main nggak ada yang bisa nyuplai bola ke depan. Chouameni yang harus. Tapi ini dikit nih. Lo ngerasa nggak kalau tuh Chouameni sama Kamavinga karakter mainnya mirip-mirip? Iya. Mirip. Dan Kayak- sama-sama versatile kan? Iya, dia? dan gue kayak ngeri kayak nggak bisa dipasangin berdua bareng gitu. Iya. Kayak Pelpesi sama Haye menurut gue. Enggak, Bisa. Contohnya aja. Iya, contohnya. takutnya kan ada yang double Iya, iya. pivot yang nggak bisa Iya, 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 iya. Karena role-nya sama aja. Iya, mirip banget. Satu Satu menurut gue mirip dua-duanya banget. di playing, jadi nggak ada yang bisa ngalirin bola gitu. Betul. Iya. Musuh gua ngeliat Prancis enak Tapi banget. coba kita Apalagi ya, kita itu. kita bedah deh squad deep dari Prancis gitu. Tadi kan lu sempat bilang kan kalau ini dijajarin tuh bisa sampai 6 squadnya gitu kan. Iya. Di depan deh. Siapa aja? Selain tuh Mbappe, namanya? Giroud juga masih loh. Giroud yakin nih. partnernya Lah, iya Verdong. kalau Masih ada partner Verdong, Partner benar. Verdong. Partner Verdong. Masih ada Thuram. Thuram. Masih ada Dembele, kita belum nyebut. Ousmane Dembele sih. Tapi kan lagi Mister Ballon d'Or. Tapi dia di timnas nggak kita se- sebutin iya. aja PSG, Barcola. Oh iya, Barcola. Ada satu yang udah menyentuh jadi pelajaran hidup katanya karena baru dipanggil timnas di usia 28. Siapa? Jean-Philippe Mateta. Mateta. Itu juga baru dipanggil dan impact-nya pas 2 game waktu itu dicoba lawan Ukraine dan si Ukraina kalau nggak salah itu dia cepet mainnya Berarti adaptasi bagus. Bisa jadi nggak akan kebingungan dong kalau nggak ada Mbappe, Fe. Kalau di depan tapi levelnya Mbappe beda. Mbappe-nya di sini nih levelnya nih. Iya. Yang lainnya di Iya, sini. Mainnya di sini. mungkin lebih Tapi gini deh kalau misalnya kayak striker biasanya mungkin Giroud tuh kan udah yang era dulu lah ya, yang lebih Iya. nomor 9 yang nunggu. Tek-tok, tek-tok Mbappe dia. mungkin enaknya dia lebih bergerak luas. Karena menurut gue tuh striker ada dua, ada striker nunggu, striker lari. Nah, Mbappe itu yang bagian striker lari tuh, Iya. yang buka Iya. ruang. Dan dia juga headernya lumayan ya di Madrid. Match keberapa tuh gue lupa yang 2 kali dia header. Bola-bola Liga daerah Champions enak kalau nggak ya. salah ya, Liga Ah. Champions sih ya. Bola daerah dimakan Bola daerah lah ya, Mbappe dimakan nggak sama cuma dia. bola Iya, kaki doang. Dan dia tuh enak kayak misalnya kadang gue tuh suka lihat misalnya ada kayak match yang biasanya kan umpan lebih condong ke arah tengah kan, ke box gitu. Iya. Pas nyamping tuh Mbappe tuh mau dia lari lebar dan itu yang bikin dia berbahaya. Iya, biasanya dikasih sama Pogba dulu gitu Iya, tuh. keluarnya. Dan di Kirim Madrid jauh. sekarang kan juga begitu. Cuma ini ngejalanin Iya, peran gitu even kayak biasanya. gue lupa di match Keren. apa yang Madrid kalah terus si Mbappe placing itu kan juga kayak itu bola-bola Mbappe tuh. Iya. Bola-bola Mbappe. Tapi yang paling kuat kayak lini pertahanan sih ya. Kuat banget. Prancis kuat banget ya. Pertahanan sih. Partner back-nya. Partner backnya. Backnya Saliba, Upamecano, kirinya berarti Konate masih ada. Kiri ada- walaupun orang ngetawain ya, tapi Iya. gue tetap ngeliat pemain itu main di posisi di Prancis jago. Lukadin. Lihat, Lukaku namanya kan jago. ada Theo. Theo juga main, tapi kayaknya Iya. pertimbangannya kok level kompetitif dia di Liga Arab tuh bakal sama nggak sebelumnya kayak dia di Milan. Tapi gue rasa Lukadin punya kesempatan buat jadi starter juga, walaupun namanya Lukadin nih. Iya. Tapi buat di timnas Prancis, oke. Main di mana sih dia? Masih Aston, Masih Villa ya? masih Aston. Buset, Karena legenda itu juga Everton tuh banyak ya. banget. Gue baru inget, gue nemu ternyata juga nih fakta tentang Mbappe dari sisa keluarga ternyata. Oke. Istilah keluarga. Dia 3 bersaudara kan? Dia cucunya siapa? Cucunya siapa? Ternyata bapaknya itu pelatih sepak bola asal Kamerun, si Wilfred. Ibunya ternyata mantan pemain handball di keturunan Aljazair dan jadi agennya Mbappe sendiri. Kartu kuning. Oh itu Iya. ibunya yang problematik katanya. Oh yang Yang di PSG. banyak minta tuh ya, Iya. banyak minta tuh ya. Kemarin ada ini si apa proud mom tuh katanya pas si Mbappe main kesorot kan. Iya, Proud mom. emang
ini suka hadir juga di Iya, suka game-game, hadir. suka ngurus gaji-gaji Mbappe. Oh, kayaknya Berarti hadirnya bukan cuma di game ya. Di luar. Ngurusin semuanya juga ya. Iya, berarti dari zaman SSB dia tuh ibu-ibu jenis ibu rempong gitu. Yang teriak-teriak di belakang gawang tuh. Iya. Ayo le, ayo le. Rembong nih. Wasit gimana sih ini wasit? Ngerembong-rembongin. Dia berasa lebih jago dari pemainnya. Iya, betul. Iya. Dia lisensi A. Check and recheck. Ya, infotainment. Belakang siapa lagi? Iya, gue Theo tadi tadi lupa udah. belakangnya Kunde. ya. Kunde kanan, Kunde. cadangannya Kunde, Gusto. iya, Kunde. Cadangannya Gusto. Gusto, ada Jonathan malah Klaus. Gusto. Yeah. Dalam juga ya. Wah, Dalam juga ya. Dalam. Backnya Saliba, Upa, Saliba. Iya. Konate, Konate. Kiper, Ibo. kiper. Mainon, sama Mainan. Cavalier. Kayaknya mainan bakal masih Iya, akan iya. pegang peran penting ya. Cavalier kan Cavalier cuma ball playing Ball playing banget. doang kan, Kalau buat dia- shoot stopper kayaknya butuhin pengalaman. Iya, Mainan iya, sih. iya. Kalau Mainan. kiper sih kayaknya Iya, udah tetap absolut lah. mainan lah dia. Tetap Nah, itu PR tuh kalau cedera tuh. Cavalier. Nggak, soalnya kadang kan kalau World Cup ada kayak momennya di mana kiper yang ya misalnya kayak mainan udah main ternyata dia di situ wah ntar dulu nih si pelatih lebih suka kiper keduanya aja. gitu kan ya kan Iya. tapi ini Spanyol dulu gitu kan suka. Iya iya tapi mainan kayaknya itu ribet tuh kalau cedera tuh pusing tuh. Dia 2022 juga udah main kan mainnya. Main, kiper udah Prancis main. kan. Loris Pertama. udah udah ada tapi Loris Loris kan dia. masih kiper tapi Iya. udah hadir gitu dia. 2024 akhirnya dia udah di hajatan bola Eropa dia jadi kiper utama Iya, tuh. betul. Jadi menurut gua lanjut di 2026 ya. Loris kan sampai sekarang juga kiper, jarang nggak pernah dia jadi striker. Enggak pernah berubah ya. Enggak pernah berubah. Iya, Tapi iya, 2022 kan udah hadir. Jadi dia udah tahu standar apa yang dibutuhin di Iya. hajatan bola dunia kayak Dan baik begini. lagi faktor The Last Dance-nya Deschamps ya. Iya. Karena kan kalau dilihat dari sejarahnya kan pelatih yang bisa membawa timnasnya juara adalah pelatih yang senegara sama timnas itu kan. Iya, belum Betul. pernah ada yang non keluarga negaraan. Inggris gak akan juara dong. Calon-calon matain tuh. Calon-calon matain. Juga tuh. Iya kan? Iya. Inggris, Portugal, Portugal 8 Portugal kan pelatihnya ini si Martinez ya nanti ya. Martinez, ya. Ini Roberto Martinez. Anjis nih. Soalnya hajatan bola dunia tuh udah ada 8 tim jadi juara. 8-8-nya ya juaranya dengan negara Iya kan? pelatih yang sama dengan dia gitu. Jadi Iya. emang banyak hal yang tricky tapi ya kayaknya good omen buat Deschamps ya karena gua ngeliat dia di major turnamen tuh kalau udah sistemnya knockout di Euro sampai nggak bisa berbicara banyak tapi kalau di hajatan bola dunia tuh selalu oke loh dua terakhir deh. Iya. Bisa Betul, di betul. final dan Iya. juga juara. Pelatih turnamen banget kan dia. Pelatih turnamen. Gue ngeliat Betul. Deschamps sih maksudnya pinter sih maksudnya waktu itu pas 2-2 dia kalah sama Tunisia. Hmm. Itu kan Iya. maksudnya kan agak ngedrop ekspresi di mental kan. Tapi maksudnya dia bisa bounce back sampai final juga. Bahkan Betul. Mbappe meledak di sana. Di tengah waktu itu 2006 ke 2010 transisi jelek banget. Ya Nah, ada jelek. Deschamps hadir di sini Iya. maksudnya dari yang Hendry kena Iya. handball tuh yang Iya. Given marah-marah 2010. Terus akhirnya nggak lolos babak grup di Afrika sampai akhirnya bawa piala banyak ya Deschamps ini makanya yang perlu Betul. ditata. Dan gue menemukan fakta lagi. Apa? Apa tuh? Apa tuh? Gue googling lagi nih. Ternyata katanya si Didier Deschamps tuh pernah dikasih julukan sama Eric Cantona. Judulnya si pembawa air aja, the water Buset. carrier. Pengangkut air deh. Betul, dia agen galon emang. Nggak, tapi ini beneran. Maksudnya si pembawa air kalau si ini. Terus Desa membahas katanya dia bangga dianggap sebagai tukang angkut air. Anjir. Buset. Para bintang tidak bisa bersinar, ia membuktikannya dengan memenangkan hampir semua trofi yang ada. Buset, Iya. pantas di WA-nya banyak stiker galon. Iya. Galon mas. Tapi karakter main dia emang kayaknya terkenal gara-gara begitu juga ya. Iya, Pengangkut Betul, air iya, gitu. gelandang pengangkut air. Berarti dia statusnya tuh udah juara sebagai pemain dan, Dan juara pelatih, sebagai iya, pelatih. 98 berarti ya 98 dia pemain. Oh, Oh, gue iya. pas lahir tuh Iya. 98 tuh. Wah, Buset. momen deh. Momen deh. Gue lahir 98. Sejarah juga deh Syams Lo lahir di soalnya. mana waktu itu? Park the Prince itu. Bisa dong belum bahasa Perancis. Wih, Bisa dong. Wih. Bisa. Kamavinga. Yes. Mamaku suka cowok yang bisa bahasa Perancis. Lagi tren. Paris. Yes. Griezmann. Benoit Coste. Menara Eiffel. Ayo dong. Lacroix. Yang masih hits baru sih. Oh iya ada lagu. Lacroix. Tapi kalau di 2018 kan ada Adil Raminya tuh. Perancis. Ada satu pemain yang jadi jimat di squad itu tuh. Menurut kalian 2026 hajatan bola dunia bakal ada pemain yang ya kita Oh, nggak jimat. tahu tuh, Ada kan. satu. Langsung jadi jimat Gue lagi. satu ada nih. Kalau Siapa? sampai dipanggil nih Siapa? orang. Aneh menurut Siapa? aku. Di klubnya udah cuma rotasi doang mainnya. Lucas Hernandez.
Oh, dia udah beda banget tuh. Dia udah beda banget. Tapi Efek kalau sampai cedera. dipanggil maksudnya kayak di PSG aja maksudnya masih Iya. kadang-kadang dimasukin tuh di menit-menit Iya. yang genting tuh di Itu krusial. udah parah banget mainnya Kalau tuh. misalnya main di Prancis juga masih jadi jimat sih. Hebat emang. Kalau gua Gua nggak kepikiran lagi. kayaknya keberkahan dia akan terbuka kalau dia manggil pemain Jean-Philippe Mateta sih. Wih. Ini pemain yang harusnya dapat reward lah. Kemarin udah di Olimpiade udah main, caps timnas juga udah dapat. Kayaknya kalau dia bawa di Piala Dunia, dia bisa jadi pembeda tuh. Dan gua rasa jimatnya untuk tahun ini, jimatnya kan statusnya gitu buat pemain-pemain yang dulunya nggak pernah kedengeran, tapi tahun ini kedengeran. Jean-Philippe Mateta. Mateta. Jangan lupa dia Greenling sama Olise. Oh iya. Chemistry-nya kan di Olimpik Di Peles sama udah di Peles. jalan. Kemarin kan itu Bener, ya bener, makanya bener, kemarin bener. dia bisa bagus di Olimpik. Olise bagus banget sih. Gue gak pikiran lagi siapa skip dah. Si ini aja ya. Pemain jimat. Conte lagi. Ah Kone. Ngolo Kante. Oh, malah Kante. Kante. Iya mungkin kayak Kante. Anak baik Tapi gitu. menurut gue masih butuh deh kayaknya Kante. Petarung ya? Karena Iya. tengahnya kan jadi balik lagi Iya. tadi kan sempat dibahas. Ya walaupun gak starting ya, gue rasa ada Iya, dia tuh perlu. pelapis yang aman gitu. Kalau ini kenapa-napa di lapangan, gue pede Iya. masukin Kante gitu dibandingkan ya nggak ada. Kante. Aduh, siapa nih? Si anak baik. Masa Kan, Loris si anak baik. Masa lagi. Kone Loris Kante lagi. aja ya. Si ini masih ada gak sih? Kone masih Fekir. belepotan. Nabil Fekir. Oh, Nabil Lawas dia. Marah-marah mulu tuh. Mantan calon pemain Liverpool. Mantan calon. 18 juara dia tapi nggak pernah juara. nggak pernah main Nabil banget. Fekir. Nabil Ah, gue Fekir. ketukar sama Arda Güler lagi. Beda. Ada Jauh Güler. dong. Salah Beda. Lupa gue dulu. Siapa? Yang pernah di Barca. Dia ya. Nabil Fekir. Ada ya? Guler itu. Arda. Ada Guler. Ada Turan. Ada Turan. Ada Turan. Ada Guler Madrid. Sorry, iya. Turan. Bewok, Bewok. bewok. Iya. Bewok. Kalau menurut gua Pogba sih. Ya ilah. Pogba dipanggil nggak akan main, tapi jadi penghibur aja. Cedera mulu. Iya. Florian Pogba. Ada apa bang tuh? Matias Pogba yang mana nih? Tiga nih. Lu pilih nih. Si abang. Udah dia nggak akan main, tapi jadi penghias aja udah. Tapi dia Jadi lagi jimatnya fight kan? Katanya lagi fight. Dia Iya. pengen berjuang buat tembus di hajatan bola dunia tahun ini. Tapi kayaknya nggak nyampe sih. Ibarat di kampus dia lagi ngejar tuh ketinggalan Iya. dia. Belum lulus. Pakai C ya. Betul. Belum lulus soalnya. Jangan Masih ngomongin revisi. gitulah. Jangan ngomongin gitulah. Relevan deh soalnya. Anda kuliahnya di luar negeri ya? Apa di sini? Kalau enggak mau suruh pulang. Wah. Waduh, menarik sih. Tapi kalau kita lihat Prancis bakal sejauh apa? Karena kan ini kan hajatan bola dunia yang punya hajat kan banyak kan. Ya, Betul. kita sempat bahas Ronaldo, Argentina. gimana untuk menjadikan karirnya sempurna kan. Yes. Dia butuh satu gelar lagi nih. Prancis juga The Last Dance-nya di Deschamps. Terus juga Argentina bisa aja narasinya back to back juara gitu. Susah banget tuh back to back tuh. Back to back tuh susah banget. Wah, ini ada fakta menarik lagi yang gue sebagai fans bola Indonesia kayak gue suka nih. Apa tuh? Didier Deschamps tercatat kan sebagai pelatih terlama nih 13 tahun dia Iya, kurang 13 lebih di tahun. Prancis. Sering dikritik karena gaya bermainnya dianggap terlalu pragmatis atau Iya. membosankan. Jadi inget Pada pengen yang menghibur warga Prancis tuh. Iya, Tapi- pengen menghibur. Menghibur nonton pantomim di di Menara Eiffel banyak loh di Menara Eiffel. Tapi ya cukup ya di timnas mah nggak perlu main cantik menurut Dan gua. kayaknya buat turnamen kan lebih Iya, cocok dramatis turnamen, iya, kan. Kalau juara juga semua happy. Setuju, setuju, menurut setuju, gua. setuju. Walaupun Menang- dia banyak heartbreaknya juga Deschamps sama Prancis ya. Euro Iya 2016 kan juga masuk final sebenarnya. Itu Tapi iya, ya, iya, itu heartbreak. iya. Tapi Betul. kan dengan cara begitu lu sering masuk final tuh harusnya lu udah bangga. Jadi warga Iya situ sih, iya sih, kurang iya sih. bersyukur sih menurut gua warga-warga Prancis tuh. Iya, gimana jadi orang Indo ya. Kayak Ya. siapa tuh kurang bersyukur? Hajatan bola dunia apa itu gitu. Nah, kita boleh ikut ya akhirnya nggak Ini hot boleh. text gue nih. Apa tuh? Warga Prancis bakal kangen era dipimpin sama Deschamps. Betul. Karena gue gak yakin era kedepannya walaupun Zidane sekalipun kayaknya belum tentu dia Betul. bisa nyamain levelnya Deschamps bersama Betul. timnas Prancis. Iya. Jadi menurut gue nih periode yang harus disyukurin dan harus dinikmatin lah sampai sisa berapa bulan lagi karena gila, ini- lu bakal kangen sama Deschamps. menurut Ini gua. materi sampai Rizal ini disukain banget sama Felix HP. Penyesalan gitu Iya, ya. soalnya terus pelatih udah pernah di Piala Dunia bersinar diganti sama mantan pemain. Iya. Berbau-bau nostalgia Iya, gitu ya. harusnya legend Ini yang suka-suka gantiin. yang Iya, nostalgia gantiin itu, legend. tarik dulu Botak. belakang ini suka dia. Botak Oh, juga, texture. botak. Bakal kangen. Bakal kangen. Iya sih, iya sih. kangen. Hati-hati Karena sih, biasanya tapi. kan semua yang indah tuh pas udah nggak sama gitu kan. Ya, Bersama. karena Udah nggak bersama baru indah. kayaknya. Penyelesaian lagi. Penyesalan nanti terakhir. Betul. Kalau di awal ketua kelas. Ya. Jokes sudah berapa tahun tuh. Menarik dari pemain yang awalnya jadi wonderkid ya kan 2018 dia jadi wonderkid sampai sekarang dia jadi salah satu inti lah Inti. bagi timnas Prancis. Kita lihat lah nanti gimana si Prancis bersama Mbappe-nya ini apakah akan Mbappe sentris lagi? Asik. Jadi terakhir nih bakal juara nggak Prancis? Enggak. Enggak. Gue sih enggak sih. Final tapi gak juara. Gue malah sebagai Messi gue kayak Portugal dah. Portugal final. Sebagai Nggak, Messi. Portugal final. menurut Itu gua. kalimat lu agak Sebagai- gimana juga gitu ya. sebagai Messi. Sebagai Messi gue Sebagai Messi, Portugal. Portugal. Responden Anda. Betul. Saya adalah kepala cateringnya Messi.
Revisi 4 besar Prancis tapi nggak juara. Tuh kan lu kan, bingung. gua aja mundur Makanya tadi gua di lagi. 8. Kenapa Turun gua lagi. Tadi gua makanya Argentina, Inggris, Prancis ada, satunya lagi nunggu. Tapi 4 besar setidaknya Argentina, semifinal. Inggris. Prancis, satunya masih nunggu. Duh, gua Argentina. Kalau bisa kayaknya- secara bracket ya, tapi gua rasa Prancis 4 besar setidaknya gua dapat. Argentina kayak gugur cepet dah. Iya. Kayak 16 besar dah. Langsung bubar. Habis bensinnya Langsung kayaknya dah bubar. menurut gua. Langsung Iya. bubar. Gua nyampe segitu, Prancis. Sampai kalian 4 besar. Gua 8 besar sih. 8 besar. Soalnya terlalu banyak kan timnya kan. Maksudnya untuk tekanan juga semakin ada. Gua rasa ya itu 8 besar sih berat sih. Udah Gua terbukti nih. soalnya gue masih mikirin tim-tim yang tiba-tiba aja ya, kayak misalnya Maroko. kemarin Maroko misalnya kemarin tahun ini kan nggak tahu misalnya siapa Arab Saudi nggak bisa berharap. Meksiko Meksiko mungkin. Lagi negaranya begitu, mikir yang lain dulu dia. Justru itu. Iya Mikir yang biasanya lain dulu. gitu. Ternyata kemarin Argentina kan juara Krisis. ini juga pas krisis kan. Krisis Iya. keuangan. Iya bener. Tahun ini Prancis gue rasa kenapa gue 4 besar karena udah terbukti. Udah berapa generasi tuh dari awal kita ngomongin di 13 tahun melatih, OTW 14 tahun. Generasinya siapa dia start dulu di awal kan? Nasri, Malouda. Sekarang udah generasi siapa? Tetap bisa nyampe babak besar-besar juga. Jadi menurut gue favorit Maluda, nih. Tulalan. Tulalan. 2016 ke final Euro sayapnya siapa? Moussa Sissoko. Musa Sissoko. Moussa Sissoko sampai final. Itu Iya. generasi ganti lagi. Tapi Iya. tetap delivered juga kan. Tapi Ini selalu bisa. ada loh generasinya loh. Selalu ada. Selalu ada loh. Tapi kalau nggak ada Selalu Mbappe menurut gue sih 16 besar. 16 besar. Bisa Itu kepleset. pembeda. Ya. Itu kepleset soal bisa kepleset. Bisa tuh. pembeda Kalau nggak ada kalau Mbappe ada ya. atau nggak ada Mbappe. Tapi kalau ada Mbappe ya mentok sih 4 besar. Besar. Ah, itu dia prediksi dari kita. Coba kalau JM Team tulis di kolom komentar prediksi kalian. Prancis bakal sejauh apa di hajatan bola dunia 2020. Dan ini dia Sobat Time untuk episode kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.